anak-anakku, keluarga besar Love Praying Family. Wah, ini ada lebih dari 100 keluarga besar. Terima kasih kembali mengundang saya, semoga tidak bosan. Kali ini saya diminta, ini saya ditodong sebetulnya, bukan tema dari saya. Temanya yang diminta disodorkan kepada saya adalah keluargaku adalah istanaku. Ketika saya disodorkan tema ini sebetulnya, wah, berat. Berat dalam arti saya harus berbicara mengenai keluarga yang indah di hadapan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah berpengalaman mengarungi bahtera rumah tangga yang sekian lama, bahkan ada yang spesial hari ini berulang tahun. Nah, maka saya menjadi grogi, merasa tidak pantas, dan sebetulnya juga saya mencoba melihat untuk tidak memberikan khotbah atau renungan atau teori atau mungkin mengambil dari bacaan kitab suci, meskipun kita pasti sepakat ketika kita berbicara mengenai keluarga Kristiani yang indah, kita harus mengacu kepada keluarga kudus, yaitu Maria, Yosef, dan Yesus. Jadi keluarga Nazaret ini adalah model bagi kita untuk membangun keluargaku, istanaku. Maka saya mengandaikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah mendalami itu. Maka saya tidak akan menyampaikan hal itu. Kali ini saya justru bukan ingin memberikan sesuatu khotbah atau teori atau penghayatan tentang pengertian tentang keluarga itu bagaimana, karena saya yakin Bapak Ibu jauh lebih tahu dan mengalami. Saya seperti menggarami dunia kalau berbicara tentang keluarga. Maka kali ini saya justru ingin sharing bagaimana saya menghayati iman di dalam keluarga saya. Keluarga saya tentunya adalah Bapak, Ibu, dan kakak-kakak saya, karena kan saya tidak berkeluarga. Nah, ini hanya sharing bagaimana saya bergulat menghayati iman dalam konteks keluarga saya. Ketika saya mendapatkan tugas perutusan di India sebagai seorang misionaris, sebagai imam baru waktu itu, baru 2 minggu ditahbiskan. Salah satu tugasku adalah menyeleksi anak-anak untuk masuk seminari. Jadi saya belusukan dari sekolah ke sekolah lain, dari asrama satu, asrama lain, dari paroki ke paroki lain untuk mencari anak. Salah satu syarat untuk menerima anak-anak masuk seminari, dalam interview saya harus memastikan latar belakang keluarga mereka. Misalnya keluarganya itu seperti apa pekerjaan bapak ibunya, aktif dalam kegiatan gereja atau tidak, ada tradisi doa bersama tidak di dalam keluarga, apakah bapaknya pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya. Setiap kali saya bertanya kepada calon seminaris soal-soal seperti itu, sesungguhnya dalam hati kecil saya berontak. Karena dengan menggunakan syarat yang sama, mungkin saya tidak akan lolos masuk seminari juga dulunya. Nah, inilah hal pertama yang harus saya katakan tentang keluargaku, bahwa saya bukan dari keluarga yang religius, keluarga yang aktivis gereja yang
senantiasa berdoa bersama. Kami tidak pernah berdoa bersama di dalam keluarga. Masuk ke pertanyaan lebih mendalam, keluarga saya itu seperti apa? Apakah aku berasal dari keluarga yang indah, di mana keluarga seperti sebuah istana? Kalau pertanyaan itu disampaikan kepada saya ketika saya masih kecil, saya akan sangat sulit untuk menjabarkannya, untuk menjelaskannya. Di satu sisi, Guntoro kecil sangat bangga dengan Simbo atau ibu, ya bagi yang tidak tahu Jawa, dengan ibu dan kakak saya yang pertama. Sekedar untuk supaya tahu backgroundnya, saya 5 bersaudara, saya anak paling kecil, laki-laki semua. Oke. Di satu sisi, di sisi lain, saya sangat malu atau bahkan tidak bangga sama sekali mempunyai seorang bapak yang sakit-sakitan, dan karena sakitnya itu ia tidak bisa berperan sebagai bapak yang wajar sebagaimana banyak bapak yang saya lihat dalam keluarga para tetangga atau teman-teman sekolah saya. Dengan kondisi seperti itu, bapak tidak banyak berperan dalam keluarga untuk menyokong keluarga secara finansial, dan bahkan hampir semua aspek kehidupan yang dibutuhkan keluarga. Bapak saya hanya duduk, makan, tidur, jalan-jalan, that's it. Ibu saya mengambil peran ganda sebagai seorang ibu dan sekaligus bapak. Ia mendidik dan merawat 5 anaknya sendiri, bekerja keras di sawah, menjadi buruh tani, membuat makanan yang dijual di pasar. Saya masih ingat ketika SMP, saya harus berangkat pagi-pagi sekali untuk mengantarkan makanan ke pasar, baru setelah itu langsung ke SMP saya yang satu jalan dengan pasar tersebut. Dan bahkan keliling jualan pakaian dari rumah ke rumah. Di mata saya, ibu saya adalah seorang yang superwoman. Walaupun saya bisa melihat dari sudut hati saya yang paling dalam. Dan saya bisa merasakan penderitaan dan sakitnya. Seiring dengan perkembangan waktu, perjalanan waktu, beban ibu saya menjadi agak ringan ketika kakak-kakak saya bertumbuh menjadi pemuda. Kakakku yang pertama seakan mengambil peran bapak dalam keluarga. Setiap ada keputusan penting dalam keluarga, ibu pasti berdiskusi dengan kakak saya terlebih dahulu. Bagiku seorang Guntoro kecil, bangga melihat kakakku yang tumbuh menjadi pemimpin di aneka macam kegiatan. Dirigen kur, orang muda baik di kampung maupun di paroki. Dia juga pintar bernyanyi. Dia juga menjadi pemain voli antar kampung tentunya, tetapi bisa diandalkan bermain olahraga voli di mana-mana. Rasa kecewa dan malu karena bapak terobati dengan talenta yang dimiliki kakak saya yang diandalkan oleh kampung maupun oleh pastor paroki yang selalu meminta bantuan ini dan itu, karena dia juga aktif di gereja sebagai ketua Mudika yang diperhitungkan oleh komunitas gereja dan kampung. Tetapi semuanya menjadi hilang dalam sekejap ketika saya pulang sekolah. Waktu itu saya kelas 3 SD. Ibu saya itu ketika saya sampai rumah memberikan sepucuk surat yang dibuat oleh kakakku yang dititipkan melalui seorang tetangga, yang isinya,
Ini bahasa Jawa, saya langsung terjemahkan. Bu, nggak usah memikirkan saya akan pergi, nggak tahu entah di mana. Saya akan, kakak saya sudah lulus STM waktu itu ya. Saya akan mencari pekerjaan biar bisa membiayai adik-adik saya sekolah. Nah, ketika selesai kalimat itu, ibu saya menangis seketika. Saya pun ikut menangis sampai nggak mampu meneruskan membaca surat yang belum selesai kubaca. Aku bisa merasakan betapa sedihnya ibu saya ditinggal pergi oleh salah satu anak sulungnya yang bisa diandalkan. Selain bahwa kakakku pergi tanpa membawa bekal, uang, dan lain-lain yang cukup, kepergian kakakku membuat ibu kembali sendirian menanggung beban hidup keluarga. Tanpa bermaksud berlebihan, karena pasti kakak-kakakku yang lain tidak akan pernah membiarkan ibu menanggung semuanya sendirian. Tetapi itulah kenyataannya, ibu seakan-akan menjadi orang gila. Setiap malam duduk di depan rumah, menunggu, menangis sepanjang malam, menunggu kakak saya yang pertama pulang selama kurang lebih sebulan. Kakak-kakakku yang lain dan juga aku sangat kehilangan dan sedih. Kami kehilangan seorang kakak yang kami banggakan, yang bisa menutupi kekurangan keluarga, karena memang hanya itulah yang bisa kami banggakan. Selebihnya, saya malu dan tidak percaya diri mempunyai seorang bapak yang sakit dan kadang berperilaku seperti orang gila. Bagiku saat itu bapak hanyalah seorang yang tidak berguna. Pekerjaannya cuma makan, minum, tidur, luntang-lantung tanpa tujuan. Bahkan pernah kulihat bapak pergi jalan-jalan menggunakan celana dalam di luar. Sungguh membuatku malu. Meskipun bapak berasal dari terah, ya, dari keluarga besar yang lumayan terpandang di kampung, itu tidak membuat saya senang dan bangga. Aku pun pernah merasa bukan menjadi bagian dari terah yang terpandang tersebut. Ketika Mbah Putri, ya, nenek meninggal dunia pada tahun 80-an, saya waktu itu masih kecil, kelas 1 atau 2 SD, yang seharusnya menjadi bagian dari keluarga yang berduka, karena nggak ada yang memberitahu dan mengundang untuk masuk. Aku tidak berani masuk dan hanya bergabung bersama pelayan di luar. Intinya, meskipun kami itu berasal dari keluarga besar yang lumayan di kampung, tetapi mungkin bapak saya adalah satu-satunya anak yang tidak berpendidikan di antara keluarga besar itu. Sehingga kami itu seperti keluarga yang tersisih. Saya tidak menjadi bagian dari mereka. Aku pun takut bila berdekatan dengan bapak. Auranya seakan dia penuh amarah dan kesannya selalu hendak memukul. Pada suatu hari ketika aku baru pulang sekolah dan hendak makan, kulihat bapakku dengan marahnya menuangkan minyak tanah ke sayuran yang sudah dimasak oleh ibu. Melihat itu, saya takut dan lari mencari ibu saya yang saat itu berada di rumah tetangga yang sedang ada gawe, bekerja, menata tembakau. Pada hari yang lain, pernah bapak, bahkan sampai hari ini saya tidak tahu alasannya, bapak saya itu tiba-tiba marah, menghunus parang sebetulnya arit, saya nggak tahu arit, yang untuk mencari rumput itu, mengejar dan mengancam untuk membunuh saya. Saya masih kecil. Saya lari ke tengah sawah mencari ibu untuk perlindungan. Sampai hari ini saya tidak tahu mengapa bapak saya begitu marah hingga hendak membunuh saya. Suatu hari yang lain, saya kembali dikecewakan dan sakit hati ketika anjing kesayangan saya dibanting oleh bapak saya sampai hampir mati.
tanpa suatu alasan yang jelas. Meskipun demikian, jauh sebelum kakak saya yang pertama pergi, saya tidak tega melihat kakakku itu menghajar bapak dalam perkelahian yang sengit yang harus dipisah oleh banyak tetangga. Aku juga sangat kangen dan merasa sangat kehilangan seorang bapak ketika bapak pernah diberitakan hilang. Pernah, jadi bapak saya itu, sekedar saya stop sebentar, saya menambahkan, intinya bapak saya itu pernah katanya ketika muda itu mengendarai kuda, lalu jatuh kena sarafnya, mungkin tidak langsung diobatkan, sehingga dia normal, tetapi kalau kecapean dia tiba-tiba bisa kumat, pingsan, atau seperti orang epilepsi itu. Jadi sewaktu-waktu dia bisa jatuh kemana saja. Nah, maka kadang-kadang dia disorientation, dia tidak tahu, maunya pulang tetapi malah menjauh. Maka pernah bapak itu dicari-cari oleh anggota keluarga, keluarga besar, tetangga, bahkan polisi mencari selama sebulan tidak ditemukan. Sampai akhirnya ditemukan di daerah Boyolali, sementara kami itu di Sleman. Sleman itu sebelah selatan Gunung Merapi, sebelah utara Jogja, sementara Boyolali itu sudah sebelah timur gunung. Jadi jauh sekali. Sebulan dia menggelandang selama kurang lebih 1 bulan. Membayangkan bapak berjalan sejauh itu, ada perasaan perih di hati. Ia pasti sangat menderita. Bapak hilang bukan pertama kali. Ia pernah hilang dan ikut menghilangkan satu-satunya sepeda yang kami miliki. Bapak juga pernah ditemukan terendam dalam sebuah kolam semalam suntuk di kampung sebelah karena terpeleset. Diperkirakan Bapak mau pergi ke tempat saudara, lalu terpeleset. Ada saja kejadian yang menimpa bapak saya yang menimbulkan perasaan aneh dalam diri saya. Di satu sisi saya sangat prihatin dan kasihan, di sisi lain saya semakin malu dan mungkin membuat saya diam-diam tumbuh menjadi anak nakal dan pemberontak. Mas Puji ini adalah seorang guru SMP yang masih saudara sepupu agak jauh. Dia menjadi saksi kenakalan saya waktu SMP. Saya sering berkelahi bukan hanya dengan teman-teman, tapi dengan guru. Ya. Nakal. Tapi kakakku yang pertama, tanpa kakakku yang pertama, saya kehilangan model bagaimana menghadapi realita kehidupan dan situasi keluargaku. Lebih-lebih setelah kakak-kakakku yang lain satu persatu pergi merantau. Selama beberapa tahun di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, saya hanya tinggal di rumah bersama bapak dan ibu. Keadaan ini melahirkan perasaan yang aneh dalam relasiku dengan bapak. Saya tidak pernah saling bertegur sapa. Kita hidup bersama dalam satu atap, tapi tanpa ada kehangatan tegur sapa. Bayangin betapa menderitanya. Lebih baik sepi karena memang tidak ada, tetapi ini ada, tetapi tidak ada komunikasi. Sepi, gelap, tanpa suara. Ketika aku bermain di rumah tetangga dan di rumah teman-teman sekolah, kadang saya merasa iri melihat kedekatan teman-teman saya dengan orang tua mereka. Ketika teman-temanku mau bermain ke rumahku, aku selalu menolak dan berusaha menghindari kesempatan itu karena aku malu karena kalau mereka sampai tahu keadaan bapak. Aku tidak bisa menghindari bahwa tetangga-tetangga tahu bapakku apa adanya. Kalau tetangga jelas tidak tahu. Tapi kalau anak-anak teman-teman sekolah saya menghindari supaya mereka tidak tahu. Tetapi suatu hari beberapa temanku datang ke rumah tanpa memberitahuku sebelumnya. Saya kaget dan malu untuk memperkenalkan bapak. Dan bahkan dengan lirik saya pernah mengatakan, dia bukan bapak.
kelak di akhir kisahku saya akan menyadari betapa jahat dan durhaka karena tidak mengakui Bapakku, darah dagingku sendiri. Setelah lulus SMP, nah saya dulu lulus SMP kan kepingin masuk seminari, tetapi telat. Nah, lalu kakak saya yang merantau di Palembang itu menawarkan kalau mau masuk seminari datanglah ke Palembang. Tapi sesungguhnya motivasi saya yang terdalam bukan ingin masuk seminari. Tapi saya ingin sekolah yang jauh dari keluarga karena saya ingin keluar dari bayang-bayang bapak saya. Karena saya menyadari waktu SMP itu menjadi anak yang minder, yang tidak banyak bicara. Karena tidak bebas. Nah, maka saya ingin jauh dari bapak saya. Tinggal di rumah tidak membuat saya bertumbuh normal. Sebagai contoh, saya aktif dalam kegiatan missioner, tapi saya cenderung minder dan pendiam. Tidak ada keceriaan dan keberanian untuk berbicara di depan umum. Maka untuk memutuskan itu, maka saya memutuskan untuk ikut kakak saya yang pertama dan keempat. Jadi ada 2 kakak saya yang di Palembang. Jauh dari bayang-bayang bapakku, saya seperti seekor burung yang lepas dari sangkarnya. Saya langsung menjadi pemberani, banyak bicara, banyak ikut kegiatan sekolah. Saya menjadi salah satu pelajar yang diandalkan sekolah untuk aneka macam lomba pidato saya ikut, lomba debat saya ikut, lomba drama saya ikut, pernah mengantarkan sekolah saya juara 3 sekota madya Palembang. Dan saya menjadi pemeran pembantu terbaik dalam perlombaan itu. Ini hanya untuk membayangkan perubahan yang terjadi dalam diri saya. Kalau ada acara-acara bersama sekolah, saya menjadi pembawa acara. Dan bahkan dalam pemilihan OSIS, saya memperoleh suara terbanyak mutlak, meskipun akhirnya saya diposisikan sebagai wakil ketua OSIS dengan pertimbangan yang lain. Mungkin karena kemampuan retorika saya. Nah, ini saya pernah geli. Ada teman saya bahkan meramalkan bahwa suatu saat nanti saya akan menjadi seorang pejabat. Ketawa aja karena saya tidak pernah punya ketertarikan di bidang politik. Di sisi lain, mungkin saya terlalu berani termasuk dalam berargumentasi dengan guru. Sehingga sebentar, ini ketutupan. Sehingga apa ini? Situasinya terbalik anyway. Saya pernah di sekolah dianggap hero yang aktif kemana-mana, tapi menjadi zero. Saya seakan menjadi pesakitan, musuh nomor 1 guru-guru, khususnya Bapak Kepala Sekolah ini yang dari Palembang mungkin kenal. Saya dari Saverus 3. Saya itu ketika kelas 3, ini saya aktifnya kan kelas 1, kelas 2. Kelas 3 kan sudah bukan pengurus OSIS, tapi saya masih dianggap cukup berpengaruh di mata guru-guru. Berpengaruh untuk yang jelek-jelek. Jadi saya dianggap sebagai aktor intelektual segala macam kerusuhan di sekolah. Pengrusakan atau kerusuhan atau coret-coret tembok. Kalau ada apa-apa saya yang dipanggil. Saya bahkan terancam mau dikeluarkan dari sekolah. Bahkan saya sudah sempat mencari informasi untuk pindah sekolah. Di luar kegiatan sekolah, saya berusaha untuk tidak macam-macam dan melakukan banyak kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Saya diajari banyak hal oleh kakak saya untuk hidup mandiri. Saya kalau ada kesempatan saya ngecat rumah orang. Di Palembang ada yang masih ingat. Dulu saya pernah seluruh rumah itu saya mengecat, disuruh memperbaiki genteng atau beberapa kerusakan rumah orang saya kerjakan.
Saya juga diajari membuat pot dari kaleng, lalu dengan semen, dilapisi dengan semen dan dicat menyerupai seperti kayu untuk dijual. Dan bisa menjadi biaya kuliah saya. Dengan semua ini tuh saya diajak oleh kakak saya untuk menghargai jerih payah dan perjuangan hidup. Setelah lulus SMA, saya memutuskan masuk seminari, sebuah kerinduan yang sebetulnya muncul sejak kecil. Keputusan untuk masuk seminari membuat mantan-mantan guru SMA saya itu terkejut, meragukan, dan bahkan ada yang membahasakan keputusan saya masuk seminari itu seperti Saul, musuh orang Kristiani yang bertobat menjadi Paulus, Rasul Kristus. Saya mendengar itu dari murid-murid lain. Perumpamaan itu menggambarkan betapa buruknya saya di mata guru-guru tertentu. Memang banyak sekali yang meragukan saya. Maka kalau saya jadi Romo lalu tugasnya di Palembang, mungkin banyak mantan guru saya yang jadi prodiakon dan kebingungan dengan saya. Memang banyak sekali yang meragukan saya, bahkan termasuk saudara saya, termasuk bule saya, itu Suster Sita. Itu tidak pernah memperhitungkan saya, dianggap tidak berkualitas. Bagiku diragukan banyak orang termasuk keluarga justru menguntungkan karena kemudian saya tidak mempunyai beban. Prinsipnya kalau saya kerasan di seminari ya oke lanjut. Kalau tidak kerasan ya udah pulang melanjutkan tadi usaha membuat sablon, kuliah, intinya nothing tulus. Hidup dan berkat pendidikan di seminari, saya mulai menyadari bahwa saya memiliki banyak luka batin ketika kecil, khususnya relasi saya dengan bapak saya. Saya menyadari betapa saya menjadi seorang anak yang durhaka karena pernah tidak bangga dan bahkan tidak mengakui bapak. Bahkan dengan jahatnya saya menyudutkan bapakku sebagai biang keladi kenakalanku ketika masih kecil, bahkan SMA, meskipun sebetulnya kenakalan saya tergantung perspektifnya di mana. Lebih tragisnya lagi, seakan-akan saya merasa mampu berkembang dan sukses dalam banyak hal, justru ketika jauh dan tanpa campur tangan bapak saya. Dalam hal ini, saya merasa seperti kisah seorang anak yang hilang dalam Injil dalam konteks yang lain. Saya menjadi anak yang tidak berbakti dan kurang ajar kepada orang tua. Sejak saat itu aku mulai berpikir dan mengatakan bapakku itu sekedar manusia yang tanpa guna. Pekerjaannya cuma duduk-duduk dan pergi luntang-lantung. Saya ingat persis ketika kecil, walaupun saya ingat persis waktu saya kecil, walaupun dia duduk-duduk pekerjaannya, tetapi seringkali perhatikan ia duduk sambil mulutnya komat-kamit. Saya tahu dia sedang berdoa. Meskipun doanya mungkin Bapa kami dan Salam Maria, karena Bapak saya bukan orang yang berpendidikan. Kalau ada misa atau ibadat sabda di kampung, ya bukan di paroki, di kampung. Karena seringkali yang dipakai untuk misa itu rumah saya. Jadi rumah saya itu besar, tapi kosong. Jadi bisa dipakai untuk misa orang kampung. Saya perhatikan bapakku duduk khusus di belakang. Dan saya tahu ia sungguh berdoa. Dan mungkin mendoakan saya. Saya juga teringat ketika bapak diberitakan hilang untuk kesekian kalinya. Ia ditemukan dalam perjalanan menuju gereja paroki. Ya, sebetulnya ke gereja itu a big deal untuk bapak saya, karena jauh melewati dan kalau tiba-tiba dia kumat jatuh di jalan kan berbahaya. Nah, rupanya dia sampai di paroki. Dan dia hanya ingin ketemu pastor paroki hanya untuk
didoakan dan mohon berkat. Sebuah kerinduan atau keinginan yang sungguh menyentuh. Saya tidak tahu Bapak menderita. Saya tahu Bapak menderita dan juga berusaha untuk sembuh dengan berkat Allah. Saya juga meyakini bahwa ia adalah seorang pendoa yang mendoakan anak-anaknya. Dia di samping keterbatasannya dalam banyak hal, ia telah berbuat sesuatu yang besar bagi keluarga. Salah besar kalau dikatakan ia manusia tanpa guna. Kalau kukatakan bahwa ia hanya sekedar bisa berdoa, itu sama saja saya melakukan penistaan terhadap Tuhan dan meragukan kekuatan sebuah doa. Oleh karena itu, dengan penuh penyesalan, saya ingin pulang ke rumah setiap kali liburan dari seminari untuk memulai hidup yang baru, untuk berelasi secara baru dengan Bapak saya. Saya kangen dan ingin pulang untuk sekedar mengucapkan maaf, memeluk Bapak saya, atau sekedar say hello atau kabarnya bagaimana. Kesempatan itu muncul banyak kali dan setiap kali aku pulang liburan dari seminari. Tetapi apa yang terjadi? Kuntoro masihlah seorang Kuntoro yang bebal hatinya, yang dablek itu stubborn. Setiap kali aku bertemu Bapak, mulutku terkunci, bisu, sepi, dan gelap. Terang itu masih sekian mil jauhnya di depan sana. Tidak ada kata-kata selama dalam liburan. Kerinduanku untuk membangun relasi masih sekedar di mulut. Begitu sulit untuk diwujudkan dalam tindakan nyata. Setelah saya menyelesaikan tahun novisiat di Lampung, di kongregasi SCY, aku belajar di Jogja untuk filosofi dan teologi. Nah, saya berpikir itu adalah momen yang bagus untuk sering mengunjungi Bapak karena komunitas di mana aku akan tinggal tidak jauh dari rumah. Jadi rumah teologinya SCY di Jogja itu masih satu kecamatan tidak jauh dari rumah saya. Sebuah kesempatan yang tidak boleh aku sia-siakan. Kerinduan untuk sekedar bertegur sapa semakin dalam. Namun apa yang terjadi dalam 2 tahun pertama di Seminari Tinggi Jogja, aku masih menjadi seorang pecundang dengan gengsi yang tinggi dan tidak mampu mewujudkan kerinduan itu. Setiap kali pulang, aku menjadi bisu. Hingga terjadilah di tahun ketiga kuliah di Jogja dengan apa yang kunamai tragedi Sabtu sore. Setiap Sabtu sore komunitas seminari itu bermain sepak bola. Karena kami tidak punya lapangan bola, kita bermain di lapangan kampung yang kebetulan dekat dengan kampung saya. Nah, sebelum berangkat ke lapangan, kita itu frater-frater itu acaranya tidur siang. Nah, setelah tidur siang, snack sebentar langsung pergi ke lapangan. Nah, suatu saat entah kenapa saya memanfaatkan waktu tidur itu untuk pulang ke rumah. Artinya diam-diam pulang ke rumah ya, tidak izin ke Romo kalau saya mau pulang karena kan semuanya tidur nggak ada yang tahu saya pergi diam-diam. Pulang ke rumah untuk sekedar ya sejam. Setelah itu baru bergabung dengan teman-teman saya di lapangan. Ketika sampai di rumah, persis ketika melewati pintu rumah, dari samping rumah Bapak memandangku. Kali ini saya kaget dan terhenyak. Pandangan Bapak berbeda. Sangat tajam matanya dan dalam. Tetapi bukan tajam mau marah, tetapi tajam mau mengungkapkan sesuatu. Pandangan kebapaan yang mengundang untuk bertegur sapa. Tetapi setelah saya terhenyak,
Saya tidak menghiraukannya. Saya masuk menemui ibu saya yang ada di dapur. Tapi jujur, ketika saya di dapur, ngobrol dengan ibu saya sambil makan snack, pikiran saya tertuju pada Bapak. Mengapa dia memandangiku sedemikian rupa yang lain dari biasanya? Apakah ia ingin agar aku mencarikan Romo untuk mendoakan dia lagi? Atau untuk pengakuan dosa? Apakah Bapak membutuhkan komuni karena memang sering dikirim ke rumah? Pikiran itu terus menggangguku. Ketika waktu untuk pergi ke lapangan tiba di depan rumah, kembali kudapati Bapak memandangiku lekat-lekat. Aku begitu yakin Bapakku memang ingin berbicara sesuatu pada saya. Tetapi apa yang terjadi? Saya tiba-tiba merasa begitu tergesa-gesa untuk pergi ke lapangan bola, karena takut kalau terlambat nanti Romo pembimbing akan tahu kalau saya pergi ke rumah diam-diam. Namun sesungguhnya apa yang terjadi? Dalam perjalanan di mana aku mengayuh sepeda, jadi di seminari tinggi itu kita punya sepeda masing-masing ya, dikasih sama Romo sepeda untuk pergi kemana-mana. Saya mengayuh sepeda saya cepat. Kalau boleh jujur, itu bukan karena saya takut dimarahi Romo pembimbing kalau saya terlambat, tetapi karena aku masih menjadi seorang pecundang yang tidak berani menghadapi kenyataan dan berani bertatap muka dengan Bapak untuk sekedar bertegur sapa. Bagaimanapun juga, pikiran itu kemudian hilang. Ketika main di bola, asik ya anak muda main sepak bola, apalagi waktu itu tim saya menang. Hari Sabtu lewat, Minggu saya tidak ingat persis, tetapi berjalan seperti biasanya. Nah, pada hari Senin ketika pulang kuliah setelah makan siang, saya diberitahu oleh teman kalau ada seorang tamu untuk saya. Katanya tetangga saya dari kampung. Dan biasanya kalau ada tamu dari tetangga itu kalau tidak mencari Romo untuk misa apa permintaan, misalnya misa arwah atau apa, biasanya mereka minta donor darah. Jadi seminari itu langganan umat kalau ada permintaan donor darah. Nah, saya menyangka seputar itu. Tapi ketika tetangga saya temui, saya persilahkan duduk, ia tidak berputar-putar, langsung mengatakan kalau bapak saya meninggal dunia karena tenggelam di sungai, karena kumat seperti yang saya katakan tadi, dan orang-orang terlambat untuk menolongnya. Saya tidak bisa berkata apa-apa, tapi bibir saya bergetar dan pikiran saya bergejolak. Berita apakah ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin berita itu pasti salah. 2 hari yang lalu, bahkan rasanya bapakku baru terlahir kembali sebagai bapak yang penuh kehangatan cinta kasih di dalam caranya memandang. Ku tatap tajam tetanggaku, sang tamu yang membawa berita itu. Dari bahasa tubuhnya ia tidak boleh. Segala sesuatu menjadi gelap, sangat gelap, meskipun aku masih ingat persis hari itu cuacanya cerah. Setelah beberapa saat, saya meminta tetanggaku untuk pulang, dan saya akan berjanji akan pulang setelah nanti saya berpamitan dengan pastor. Setelah tetanggaku pulang, saya segera menghubungi kakakku yang di Palembang untuk memberitahu apa yang terjadi dengan Bapak. Melalui telepon saya masih kuat untuk bisa berkata-kata. Tapi setelah selesai memberitahu melalui telepon, saya segera ke kamar dan tangis saya pecah. Tidak bisa ditahan-tahan lagi. Saya menangis dalam penyesalan. Aku terlambat. Aku terlambat untuk bertobat. 2 hari yang lalu bapakku itu menatapku seakan-akan memberikan aku kesempatan yang terakhir. Tetapi kesempatan itu aku sia-siakan. Dan kesempatan itu tidak ada lagi. Semuanya sudah selesai. Kata-kata terakhir Yesus di kayu salib, selesailah sudah bergaung di ruangan kamarku.
Tapi gaungan itu lebih membuatku nyeri dan pedih karena selesainya Yesus bertolak belakang dengan selesainya aku. Selesainya kata sudah selesainya Yesus adalah ungkapan bahwa ia telah menuntaskan tugas Bapanya. Sementara bagiku selesai sudah adalah kata-kata kegagalan. Aku belum menuntaskan apa yang seharusnya aku lakukan. Semuanya sudah berakhir. Aku telah kehilangan kesempatan. Di sepanjang hidupku, aku telah menjadi bisu di hadapan Bapakku. Pada momen ini, aku menjadi tahu mengapa Bapakku memandangiku secara khusus 2 hari yang lalu. Ia memberikan tanda. Ia memberikan kesempatan untuk terakhir kalinya. Tapi aku membuang kesempatan itu. Kata-kata terakhir Yesus lainnya di atas kayu salib. Aku haus. Terbayang keluar dari mulut dan pandangan Bapakku 2 hari yang lalu. Tapi aku gagal paham. Aku gagal memahami kehausan Tuhan yang terpancar dalam kehausan Bapakku di sepanjang hidupnya. Aku yakin 2 hari sebelumnya Bapakku ingin mempersiapkan kematiannya. Ia ingin meninggalkan dunia dengan damai, tenang, bahagia, dengan cara mencari kesempatan berrekonsiliasi denganku. Dan sangat mungkin dengan Tuhan melalui penerimaan sakramen pengakuan dosa. Tapi aku tidak memberi apa yang sungguh ia butuhkan. Guntur. Betapa bodohnya kamu. Dengan ini semua, aku tidak bisa mengampuni keras kepala dan kedunguanku. Dengan kesedihan dan penyesalan yang amat dalam, meskipun aku simpan sangat rapi dalam hati. Aku mengikuti semua proses pemakaman Bapak. Aku berusaha dan menampilkan diri sebagai seorang pribadi yang kuat, tetapi nyatanya tidak. Pada momen tertentu aku tidak kuat, yang diwakili oleh tangisan dan air mata. Bagaimanapun juga dalam kondisi seperti itu, aku merasa bahwa Tuhan tidak menuding aku sebagai anak durhaka. Allah membuka tangan dan hati untuk memelukku dalam bentuk dukungan dan penghiburan banyak orang di sekitarku. Tidak hanya keluarga besar, tetangga, tapi juga komunitas seminari dan kenalan-kenalan lainnya. Dalam seluruh proses pemakaman sengaja saya memakai jubah pakaian kebiarawan. Bukan untuk pamer kepada banyak orang yang sebetulnya memang banyak tetangga saya tidak tahu kalau saya itu ada di seminari. Mereka taunya saya merantau di Palembang. Tetapi semata-mata ingin mempersembahkan sesuatu yang terakhir bagi Bapakku yang sebetulnya juga tidak pernah tahu kalau aku sedang menekuni panggilan untuk menjadi seorang imam dan biarawan. Sebelum Bapakku memulai perjalanan menuju ke alam keabadian, aku ingin Bapakku tersenyum kepadaku dan bangga kepada anaknya yang meskipun banyak keterbatasan dipanggil oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam tugas imamat. Apa yang kulakukan hanyalah sebuah aksi yang teramat kecil, yang bisa aku persembahkan kepada Bapak yang bagaimanapun tidak untuk mengingkari kenyataan bahwa aku telah gagal menjadi anak yang baik, yang penuh syukur dan menerima Bapak apa adanya. Saya membutuhkan waktu yang panjang untuk keluar dari rasa sedih yang mendalam dan rasa sesal itu. Keputusan untuk masuk seminari untuk menjawab panggilan Tuhan ternyata tidak cukup membantuku untuk bisa menghadapi pengalaman sedih dan sesal ini. Hidupku di seminari penuh kepalsuan. Saya menampilkan diri sebagai pribadi yang seakan-akan baik dan suci. Tetapi dari hati yang paling dalam, saya sangat lemah dan penuh cacat celah. Bagaimanapun juga pada titik tertentu dalam hidup ini, aku merasa begitu munafik dengan apa yang kujalani, khususnya hidup dalam panggilan. Bagaimana aku bisa menjadi imam
yang mempunyai tugas sebagai pembawa rahmat pengampunan dosa. Kalau saya sendiri tidak mau berdamai dan mengampuni diri sendiri dan orang-orang terkait dalam hidupku. Menyadari hal ini, aku mulai membuka hati pelan-pelan, lebar-lebar untuk mau mendengarkan para pembimbing dan memberanikan diri untuk berubah dan diubah. Dengan keterbukaan hati, langkah demi langkah aku dapat melihat rencana Tuhan yang indah yang terjadi dalam kehidupanku. Secara khusus dalam kaitannya dengan Bapa. Hidup dalam komunitas seminari memang memberikan keuntungan dalam arti tertentu karena aku dikondisikan untuk banyak mengolah kehidupan rohani. Dengan memaknai kepahitan dan luka batin, atas pengalaman hidup yang telah berlalu, saya sering berdoa. Bapa, aku tidak tahu ada di mana dan harus bagaimana. Tapi satu hal yang aku tahu, aku berada di jalan. Aku ada dalam rembuhan. Aku selalu mencarimu dan tidak menemukanmu, tapi justru engkaulah yang menemukan dan mengangkat aku dari lembah ketidakpantasan. Engkau membantuku dengan hati terbuka untuk mengenali dan menerima kenyataan. Kenyataan yang tidak bisa diubah kecuali untuk diterima. Aku seharusnya tidak menginginkan yang lebih kecuali mensyukuri yang sudah ada, yang sebetulnya sudah berlimpah ruah. Aku seharusnya tidak bertanya-tanya lagi, tapi percaya begitu saja. Bapa, sembuhkanlah aku dari segala memori luka dan emosi yang tak terolah. Tunjukkanlah kepadaku bahwa kepahitan hidup dan sikap tak mau mengampuni hanya akan menghancurkan aku. Sebaliknya, aku akan menjadi berkat bila ku terima sebagai bagian dari rencana. Melalui doa tersebut, saya terbantu untuk menyadari bahwa Tuhan selalu ada dalam segala pengalaman hidup, termasuk dalam pengalaman kegelapan atau pengalaman luka batin. Setiap kali aku terluka, aku justru menjadi lebih peka terhadap kehadiran Tuhan di dalam diriku untuk menyembuhkanku. Aku tidak pernah Ia tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan mencintai aku sebagaimana adanya, bukan aku yang harus mampu berbuat ini dan itu. Dengan meninggal dunianya Bapak, aku pernah berpikir bahwa aku telah kehilangan kesempatan untuk bertobat, untuk sekedar duduk bersama dan ngobrol tentang apa saja. Aku pernah berpikir tragedi Sabtu sore itu adalah kesempatan terakhirku. Ternyata aku salah. Justru sekarang keadaannya lebih baik seperti ini. Karena kemudian Bapa dari surga senantiasa ada waktu untuk berkomunikasi denganku. Aku sekarang bisa mengatakan aku tidak pernah terlambat untuk bertobat. Kesempatan itu selalu tetap ada. Kematian tidak menutup atau mengakhiri relasi kita. Aku berjanji kepada Bapa aku akan membuatnya bangga dan bahagia dengan kesetiaanku dalam panggilan sebagai seorang biarawan dan imam, apapun yang terjadi dalam diriku. Entah aku bahagia atau tidak, entah aku dalam kesulitan maupun dalam bahaya apapun, dalam tugas atau misi yang aku jalani. Ketika aku ditapiskan sebagai seorang imam 18 tahun yang lalu, aku percaya Bapak ikut hadir dan melihatku dari surga dengan penuh kebahagiaan dan berdoa untuk perjalanan hidupku selanjutnya sebagai seorang imam. Sekarang sungguh aku menyadari bahwa kematian itu sungguh kematian ketika kita melupakan orang-orang yang telah mendahului kita. Bapakku tidak pernah mati, tidak pernah meninggal dunia, karena ia selalu ada dalam ingatanku dan dalam hidupku. Sebaliknya Bapakku selalu menyertai perjalanan panggilanku, misi dan pelayananku kepada Bapa dan pada Tuhan dan sesama dengan doa, cinta dan pengharapan. Tuhan Yesus, Engkau telah memberiku seseorang yang aku impikan.
Tuhan Yesus, Engkau tidak memberiku seseorang yang aku impikan, tetapi Engkau memberiku seseorang yang aku butuhkan. Iya, aku membutuhkan Bapakku, meskipun Bapakku tidak sempurna. Yang memberiku kekuatan bagiku untuk menjalani panggilan imamatku melalui banyak pengalaman yang telah terjadi antara aku dan Bapakku. Ia menyakitiku dan dalam rahmat-Mu Ia menyembuhkan. Ia membuatku kesepian, tetapi juga mencintaiku dengan caranya sendiri, yaitu melalui doa-doa. Ia telah menggoncangkanku, tetapi juga telah membuatku menjadi pribadi yang kuat. Ia membuatku malu dan jatuh dalam kedurhakaan sebagai anak, tetapi kemudian mengantarkan aku untuk menemukan Allah dalam segala. Dengan semua pengalaman ini, aku menyadari bahwa aku bukan segalanya. Tanpa Bapakku, keluargaku, keluarga besarku, aku bukanlah siapa-siapa. Maka dengan ini aku berani dan bangga mengatakan keluargaku adalah istanaku. Aku membutuhkan mereka semua. Dan pada akhirnya, yang pertama dan utama, aku membutuhkan Engkau ya Tuhan Yesus. Oleh karenanya, aku memilih tema atau moto tahbisanku waktu ditahbiskan menjadi pastor. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Dengan kerendahan hati, saya menempatkan diri hanyalah sebagai salah satu rantingnya saja. Yang sebagai ranting tidak akan berbuah. Tidak akan menghasilkan sesuatu kalau terlepas dari sang pokok anggur. Maka saya akan kering dan tidak berbuah tanpa ada keterkaitan dengannya sebagai pokok anggur kehidupan. Terima kasih, saudara-saudariku. Itulah sharing pengalaman hidup saya, bagaimana saya menemukan keluargaku sebagai istanaku. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita dan keluarga kita masing-masing. Terima kasih, saya kembalikan ke pembawa acara. Amin. Terima kasih Romo Gu.